Neptunus, planet ke-8 dari matahari kita, adalah dunia yang misterius. Planet ini adalah raksasa es, jauh lebih besar dari bumi. Warna birunya berasal dari gas metana di atmosfernya. Planet yang jauh ini sangat dingin dan diselimuti awan tebal. Tempat yang menarik, tapi bisakah manusia menyebutnya rumah? Neptunus punya lingkungan yang liar dan berangin. Badai besar mengamuk di permukaannya, beberapa bahkan lebih besar dari bumi. Badai ini adalah pengingat yang kuat tentang kondisi ekstrim di dunia yang jauh ini. Menjelajahi Neptunus seperti mengintip jenis tata surya yang berbeda, yang didominasi oleh raksasa es. Tidak seperti bumi, Neptunus tidak memiliki permukaan padat. Sebagian besar terbuat dari gas dan cairan yang berputar-putar. Ini merupakan tantangan besar bagi manusia. Kita tidak bisa begitu saja mendaratkan pesawat ruang angkasa dan berjalan-jalan. Kita perlu menemukan cara untuk hidup melayang di atmosfer Neptunus. Bayangkan mencoba membangun rumah di atas kasur air raksasa. Itulah tantangan yang kita hadapi dengan Neptunus. Tekanan dari atmosfer yang tebal akan menghancurkan apapun yang kita coba daratkan di permukaan. Bahkan jika kita bisa bertahan dari tekanan, kurangnya tanah padat berarti kita perlu memikirkan kembali cara kita hidup. Neptunus sangat dingin. Suhu rata-rata sekitar minus 214 derajat Celcius. Itu jauh lebih dingin daripada tempat terdingin di bumi. Tekanan jauh di dalam atmosfer Neptunus juga sangat besar, ribuan kali lebih besar daripada yang kita alami di bumi. Bayangkan tekanan di dasar laut, lalu kalikan 1000. Itulah tekanan yang akan kita hadapi di Neptunus. Bertahan dari suhu dan tekanan ekstrim ini membutuhkan teknologi dan peralatan pelindung yang sangat canggih. Neptunus adalah rumah bagi beberapa badai paling kuat di tata surya kita. Angin dapat mencapai kecepatan lebih dari 2000 km per jam. Badai ini tidak hanya sangat cepat tetapi juga sangat besar. Badai ini dapat berlangsung selama bertahun-tahun dan membentang ribuan kilometer. Bayangkan badai yang begitu besar sehingga bisa menelan seluruh bumi. Itulah skala badai di Neptunus. Membangun habitat apapun yang dapat menahan badai ini akan menjadi tantangan teknik yang sangat besar. Kota di langit, solusi di antara awan? Satu ide untuk hidup di Neptunus adalah membangun kota terapung. Kota-kota ini akan seperti pesawat raksasa, melayang tinggi oleh atmosfer Neptunus yang padat. Mereka harus sangat kuat untuk menahan badai dan tekanan. Kota-kota ini harus mandiri, dengan sistem daur ulang udara dan air mereka sendiri. Bayangkan menjalani seluruh hidup Anda di dalam kota terbang raksasa, terus-menerus diterpa angin kencang. Itulah realitas kota terapung di Neptunus. Memberdayakan peradaban, energi dan sumber daya di Neptunus. Hidup di Neptunus akan mengharuskan kita untuk menemukan sumber energi dan sumber daya baru. Tenaga surya tidak akan terlalu efektif sejauh ini dari matahari. Kita mungkin perlu memanfaatkan kekuatan panas internal Neptunus atau anginnya yang kuat. Menemukan bahan untuk membangun dan mempertahankan peradaban juga akan menjadi tantangan. Kita mungkin perlu menambang asteroid atau bahkan bulan lain untuk sumber daya yang kita butuhkan. Bayangkan mengirim ekspedisi penambangan ke kedalaman atmosfer Neptunus atau ke bulan-bulannya yang dingin. Itulah upaya yang mungkin diperlukan untuk bertahan hidup di Neptunus. Mencari udara segar, pencarian udara untuk bernapas. Atmosfer di Neptunus sebagian besar adalah hidrogen dan helium, dengan sedikit metana. Manusia tidak bisa menghirup ini. Kita perlu menciptakan udara bernapas kita sendiri, baik dengan mengekstraknya dari atmosfer Neptunus, atau dengan menanam tanaman yang menghasilkan oksigen. Ini akan membutuhkan sistem penyaringan udara dan pembangkit oksigen yang canggih. Bayangkan membawa persediaan udara pribadi Anda kemanapun Anda pergi di Neptunus. Itulah realitas hidup di planet tanpa udara untuk bernapas. Manusia 2.0 beradaptasi dengan Neptunus melalui rekayasa genetika. Ide lain adalah menggunakan rekayasa genetika untuk menyesuaikan manusia dengan lingkungan Neptunus yang keras. Kita berpotensi dapat memodifikasi tubuh kita untuk menahan dingin, tekanan, dan kekurangan oksigen.
Ini adalah ide yang sangat spekulatif, dengan pertimbangan etis. Bayangkan manusia dengan insang untuk bernapas di bawah air, atau kulit tebal untuk menahan tekanan. Itulah jenis perubahan radikal yang mungkin kita perlukan untuk bertahan hidup di Neptunus. Neptunus, mimpi yang terlalu jauh? Hidup di Neptunus adalah eksperimen pemikiran yang menarik. Ini mendorong batas imajinasi kita dan pemahaman kita tentang apa artinya hidup di sebuah planet. Namun, tantangannya sangat besar. Kondisi ekstrim, kurangnya sumber daya, dan kebutuhan akan teknologi canggih menjadikannya prospek yang menakutkan. Untuk saat ini, Neptunus tetap menjadi dunia yang jauh dan misterius. Sebuah pengingat akan luasnya dan keragaman alam semesta kita. Mungkin suatu hari, dengan cukup kecerdikan dan tekad, kita mungkin menemukan cara untuk menjadikan raksasa biru ini rumah kita. Tapi untuk saat ini, itu tetap menjadi mimpi yang jauh.